Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pembukuan berpasangan pada perusahaan jasa Chandra Advokat. Pada materi kali ini akan disampaikan oleh sebagian dari anggota kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Akbar Maulana sebagai moderator. Yang kedua ada Ruby Mutiara yang akan mempresentasikan jurnal umum. Yang ketiga ada Neng Salma Amelia Putri yang akan membahas mengenai buku besar. Yang keempat ada Wina Aurelia yang akan membahas mengenai neraca saldo belum disesuaikan, ayat jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Yang kelima akan dibahas oleh Alessia yang akan membahas mengenai laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yang ketujuh atau yang keenam akan membahas mengenai catatan atas laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Dwi Yuniarti. Dan yang terakhir mengenai penilaian kerja keuangan yang akan disampaikan oleh Siti Ruqayyah. Chandra Advokat Jurnal Umum periode Januari 2022. Dengan transaksi, Tuan Chandra membuka kantor Chandra Advokat dengan menyerahkan uang ke kantor sebesar 5 juta dan perlengkapan kantor dengan uang 10 juta. Dengan jurnal, akun kas, perlengkapan pada modal Tuan Chandra sebesar 15 juta. Transaksi selanjutnya, Tuan Chandra membayar sewa gedung untuk 1,5 tahun sebesar 4.500.000 dengan jurnal sewa dibayar di muka pada kas sebesar 4.500.000. Tuan Chandra membantu kas hukum PT Karya Amanah dan dibayar bulan depan sebesar 10 juta dengan jurnal piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 10 juta. Selanjutnya, Tuan Chandra mendapatkan uang sebesar 5 juta dari klien atas bantuan hukum yang diberikannya dengan akun kas pada pendapatan jasa sebesar 5 juta. Transaksi selanjutnya, Tuan Chandra meminjam uang ke bank sebesar 50 juta dengan jurnal kas pada utang bank sebesar 50 juta. Tuan Chandra membantu kasus hukum PT Karya Sejati dan dibayarkan sebesar 20 juta, di mana 40%-nya dibayar tanggal 20 Januari 2022. Dengan jurnal kas piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 20 juta. Tuan Chandra membayar gaji karyawan bagian administrasi sebesar 1.500.000 dengan jurnal beban gaji pada kas sebesar 1.500.000. Tuan Chandra menerima uang dari utang klien pada tanggal 14 Januari 2022 dengan akun kas pada piutang usaha sebesar 8 juta. Tuan Chandra membayar utang ke bank sebesar 2.500.000 dengan jurnal utang bank pada kas sebesar 2.500.000. Tuan Chandra membantu Pak Ahmad dalam kasusnya dan dibayar tunai sebesar 5 juta dengan jurnal kas pada pendapatan jasa sebesar 5 juta. Tuan Chandra membayar biaya telepon sebesar 100.000, air sebesar 100.000 dan biaya listrik sebesar 150.000 dengan jurnal beban utilitas pada kas sebesar 350.000. Tuan Chandra membantu kasus PT Gerha Vero dan dibayarkan tunai sebesar 5 juta dengan jurnal kas pada pendapatan jasa sebesar 5 juta. Maka hasil akhir dari jurnal umum sebesar 126.850.000. Chandra Advokat buku besar periode Januari 2022. Yang pertama ada akun kas dengan transaksi yang pertama ada modal awal, kemudian pembayaran gedung, penerimaan pendapatan jasa, menerima pinjaman bank, penerimaan pendapatan jasa juga, pembayaran beban gaji, kemudian ada penerimaan piutang usaha. Selanjutnya ada pembayaran utang bank, penerimaan pendapatan jasa, pembayaran beban utilitas, dan yang terakhir ada penerimaan pendapatan jasa dengan saldo akhir sebesar Rp81.150.000. Kemudian ada akun piutang usaha dengan keterangan transaksi penerimaan pendapatan jasa, penerimaan pendapatan jasa, dan menerima pembayaran piutang dengan saldo akhir sebesar Rp10 juta. Kemudian ada akun perlengkapan
dengan keterangan transaksi modal awal berupa perlengkapan dengan saldo akhir sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada akun sewa dibayar di muka dengan keterangan transaksi pembayaran sewa gedung untuk 1,5 tahun, saldo akhirnya 4.500.000. Kemudian ada utang bank dengan keterangan penerimaan pinjaman utang bank dan pembayaran utang bank, diperoleh saldo akhir sebesar Rp47.500.000. Kemudian ada akun modal Chandra, setoran modal awalnya sebesar 15 juta rupiah. Kemudian ada akun pendapatan jasa dengan keterangan penerimaan pendapatan jasa dengan saldo akhir sebesar 45 juta rupiah. Kemudian ada beban gaji, pembayaran beban gaji sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada akun beban utilitas, yaitu beban biaya telepon, air, listrik dengan jumlah atau total sebesar Rp350.000. Selanjutnya yaitu membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo belum disesuaikan dibuat ketika transaksi sudah diposting ke dalam buku besar dan dibuat rincian saldonya. Di sini ada Chandra Advokat, neraca saldo belum disesuaikan periode Januari 2022. Dengan nama akun yang pertama kas sebesar Rp81.150.000 di debit. Kemudian piutang usaha sebesar Rp10 juta, perlengkapan sebesar Rp10 juta, sewa dibayar di muka sebesar Rp4.500.000, utang bank sebesar Rp47.500.000 di kredit, modal Chandra sebesar Rp15 juta, pendapatan jasa sebesar Rp45 juta, beban gaji sebesar Rp1.500.000 dan beban utilitas sebesar Rp350.000 dengan total akhir yaitu sebesar Rp107.500.000. Selanjutnya yaitu melakukan penyesuaian atau AJP. Chandra Advokat ayat jurnal penyesuaian periode Januari 2022. Yang pertama yaitu transaksi perlengkapan sisa akhir bulan sebesar Rp4.500.000. Dengan jurnal beban perlengkapan bertambah sebesar Rp5.500.000 di debit dan perlengkapan berkurang sebesar Rp5.500.000 di kredit. Yang kedua yaitu gaji karyawan yang belum dibayar sebesar Rp500.000. Dengan jurnal beban gaji bertambah sebesar Rp500.000 dan utang gaji dibebankan sebesar Rp500.000. Yang ketiga yaitu sewa untuk bulan Januari sudah dijadikan beban. Dengan jurnal beban sewa bertambah sebesar Rp250.000 dan sewa dibayar di muka berkurang sebesar Rp250.000. Dengan total jurnal penyesuaian yaitu Rp6.250.000. Berikutnya yaitu membuat neraca lajur atau kertas kerja. Dalam kertas kerja dilakukan metode pengeliminasian dengan menambah antara dua transaksi dari kolom yang berbeda dengan catatan saldo normal setiap akunnya sama. Misal, debit dengan debit berarti menambah dari saldo itu sendiri. Dan pengeliminasian pengurangan dengan catatan saldo normal setiap akunnya berbeda. Misal, debit dengan kredit berarti mengurangi saldo atau sebaliknya. Untuk penyusunan kertas kerja dimasukkan neraca saldo belum disesuaikan yang tadi dan juga ayat jurnal penyesuaian, kemudian disesuaikan antara kedua ini disesuaikan. Setelah itu dibuat laporan laba rugi dengan memasukkan saldo akun dari nomor 4 sampai 5 yaitu saldo akun pendapatan jasa, beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, dan juga beban sewa. Setelah proses pengeliminasian tadi, barulah dibuat neraca saldo setelah disesuaikan. Yang diantaranya, kas sebesar Rp81.150.000,
piutang usaha sebesar 10 juta rupiah, perlengkapan sebesar 4.500.000 rupiah, sewa dibayar di muka sebesar 4.250.000 rupiah, utang bank sebesar 47.500.000 rupiah, utang gaji sebesar 500.000 rupiah, modal candra sebesar 15 juta rupiah, pendapatan jasa sebesar 45 juta rupiah, beban gaji sebesar 2 juta rupiah, beban utilitas sebesar 350.000 rupiah, beban perlengkapan sebesar 5.500.000 rupiah, dan juga beban sewa sebesar 250.000 rupiah. Maka diperoleh total dari semua beban yaitu 8.100.000 rupiah. Setelah itu, posisi kredit dan debit disamakan. Posisi kredit 45 juta rupiah, 45 juta. Posisi kredit yaitu sebesar 45 juta rupiah dikurangi dengan total beban 8.100.000 rupiah, yakni hasilnya 36.900.000 rupiah. Untuk laporan posisi keuangan yaitu dimasukkan akun nomor 1 sampai 3 yang diantaranya kas sebesar 81.150.000 rupiah, piutang usaha sebesar 10 juta rupiah, perlengkapan sebesar 4.500.000 rupiah, dan sewa dibayar di muka sebesar 4.250.000 rupiah. Lalu di posisi kreditnya yaitu utang bank sebesar 47.500.000 rupiah, utang gaji sebesar 500.000 rupiah, dan juga modal candra sebesar 15 juta rupiah. Kemudian ditotalkan antara posisi debit dan kredit yaitu sebesar 99.900.000 rupiah. Dari posisi kredit ditambahkan dengan laba yang sudah diperoleh tadi yaitu sebesar 30 dari posisi kredit ditambahkan dengan laba yang sudah dijumlahkan tadi yaitu sebesar 36.900.000 rupiah. Maka hasil antara debit dan kredit yaitu sama sebesar 99.900.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Chandra Advokat laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Januari 2022. Yang pertama ada terdapat pendapatan jasa dengan total 45 juta dan beban yang terdiri dari beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, beban sewa dengan total beban 8.100.000 rupiah dan mendapatkan laba sebesar 36.900.000. Yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka dengan jumlah aset 99.900.000 rupiah. Yang selanjutnya liabilitas yang terdapat utang bank dan utang gaji dengan total 48 juta. Yang selanjutnya ekuitas terdiri dari modal candra, tambahan modal di store, dan jumlah liabilitas dan ekuitas 99.900.000 rupiah. Selanjutnya membuat jurnal penutup. Dalam jurnal penutup ada pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi dengan total 45 juta, ikhtisar laba rugi pada beban gaji dan beban utilitas sejumlah 2.350.000. Selanjutnya ikhtisar laba rugi pada modal 31 Januari dengan total 51.900.000 dengan total keseluruhan 99.250.000. Yang selanjutnya neraca saldo setelah penutupan. Di debit terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka
Di kredit terdapat utang bank, utang gaji, dan modal Chandra dengan total Rp99.900.000. Selanjutnya menyusun catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pada perusahaan Chandra Advokat, catatan atas laporan keuangan periode 31 Januari 2022. Bagian pertama ada umum. Chandra Advokat merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa. Yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi penting, di antaranya memuat pernyataan kepatuhan, laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan mikro, kecil, menengah, atau SAK EMKM. Yang kedua ada dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan berupa rupiah. Selanjutnya ada piutang usaha yang disajikan sebesar jumlah tagihan. Kemudian ada aset tetap, dicatat sebesar biaya perolehannya. Jika aset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas, aset tetap disusutkan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Selanjutnya pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan penjualan diakui ketika barang sudah keluar dari gudang dan dalam perjalanan ke pembeli, baik melalui pembayaran secara tunai maupun secara kredit. Sedangkan beban diakui saat terjadinya transaksi. Selanjutnya ada kas. Kas dari perusahaan Chandra Advokat senilai Rp81.150.000. Total perlengkapan senilai Rp4.500.000. Total pendapatan jasa senilai Rp45 juta dan beban-beban dengan total Rp8.100.000. Di antaranya ada beban gaji Rp2 juta, beban utilitas Rp350.000, beban perlengkapan senilai Rp5.500.000 dan beban sewa Rp250.000. Terakhir ada penutup. Berdasarkan hasil pengamatan yang penyusun lakukan pada perusahaan Chandra Advokat dan pembahasan tinjauan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Chandra Advokat merupakan entitas yang usahanya bergerak di bidang jasa. Lalu, penerapan standar akuntansi keuangan EMKM terhadap laporan keuangan Chandra Advokat disajikan dalam siklus akuntansi dan 3 laporan keuangan. Di antaranya, mengidentifikasi transaksi, lalu jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu membuat penilaian kinerja keuangan. Penilaian kinerja perusahaan terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama ada rasio likuiditas, terdiri dari rasio cepat yang dapat diperoleh dari kas ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancar, maka menghasilkan hasil 2. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya perusahaan memiliki risiko rendah untuk gagal bayar. Selanjutnya ada rasio lancar, dapat diperoleh dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar, maka menghasilkan nilai 2,08. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya perusahaan memiliki risiko rendah untuk gagal bayar. Selanjutnya ada rasio perputaran piutang usaha yang dapat diperoleh dari pendapatan bersih dibagi dengan piutang usaha, maka memperoleh hasil 3,69. Rasio perputaran piutang usaha bernilai 3,69 yang berarti bahwa perusahaan menagih piutang usahanya dalam kurun waktu 1 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola piutang usahanya. Yang kedua ada rasio leverage, terdiri dari rasio utang terhadap ekuitas yang dapat diperoleh dari total utang dibagi dengan ekuitas, maka memperoleh hasil 0,92. Hal ini ideal, artinya ketergantungan terhadap utang rendah.
Yang ketiga ada rasio aktivitas, terdiri dari rasio perputaran piutang usaha yang dapat diperoleh dari pendapatan bersih dibagi dengan piutang, maka memperoleh hasil 3,69. Hal ini juga ideal, artinya rasio aktivitas tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan asetnya secara efisien. Yang keempat ada rasio profitabilitas, terdiri dari rasio laba bersih terhadap penjualan, dapat diperoleh dari laba bersih dibagi dengan pendapatan bersih, maka menghasilkan nilai 92%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 92% dari pendapatan dasar. Selanjutnya, rasio pengembalian ekuitas yang dapat diperoleh dari laba bersih dibagi dengan ekuitas, maka menghasilkan 71%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 71% dari ekuitas. Yang terakhir ada rasio pengembalian aset, diperoleh dari laba bersih dibagi dengan aset, memperoleh hasil 37%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 37% dari total aset. Oke, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, pembahasan mengenai pembukaan pasangan pada perusahaan jasa Entitas Chandra Advokat. Semoga teman-teman semuanya mengerti dan memahami apa yang kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.